Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan di antara salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Baik. Kita lanjutkan kajian kita setiap malam, setiap Kamis malam ba'da Isya, masih membahas risalah yaitu Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq wal Masyru'ah, yaitu macam-macam adab dan akhlak mulia yang disyariatkan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad rahimahullahu taala. Yang risalah ini dijelaskan atau disyarah oleh Al-Ustaz Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala. Jadi kitab ini sebuah risalah yang banyak sekali para ulama sebenarnya mensyarah kitab ini, tapi saya pilih dari penjelasan Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala karena ini penjelasan yang tidak terlalu bertele-tele, artinya tidak panjang lebar dan mudah difahami, dan juga ini yang memang saya ikuti kajian lewat online oleh beliau hafizahullah ta'ala. Dan tentang adab dan akhlak ini suatu pelajaran yang amat penting bagi kita, karena di antara penyebab terbesar seorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu di antaranya dengan akhlak yang mulia, ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya. Padahal akhlak mulia ini bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takwa secara umum, kemudian menyebutkan husnul khuluq yaitu secara khusus
menunjukkan bahwasanya akhlak mulia ini mendapatkan perhatian tersendiri dalam agama Islam ini, ya. Makanya setelah menyebutkan takwa Allah, padahal yang namanya akhlak mulia ini masuk dalam kategori bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Rasulullah SAW menyebutkan setelah umum, kemudian menyebutkan secara khusus yaitu akhlak mulia. Ini menunjukkan pentingnya akhlak mulia. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya secara tabiat manusia itu sebenarnya sudah memiliki akhlak yang baik, ya. Akan tapi datangnya Islam ini untuk menyempurnakan. Artinya menjadikan akhlak yang asalnya memang ada kebaikan-kebaikannya, kemudian ditetapkan dalam Islam dan disempurnakan kebaikan tersebut. Contohnya misalnya di kalangan bangsa Arab dahulu suatu kedermawanan itu sudah biasa. Zaman jahiliyah itu kedermawanan biasa, memberikan makan, memberi minum, ya, terutama di musim-musim haji. Itu di masa jahiliyah biasa seperti itu. Bahkan mereka mengorbankan untuk menjamu tamu itu ratusan bahkan ribuan hewan ternak, ya, untuk menjamu orang-orang yang datang ke Baitullah, ya. Itu mereka berkorban sedemikian, pakaian, harta benda dikorbankan. Ini sudah suatu kebaikan dalam pandangan Islam. Kedermawanan itu kebaikan, akan tapi masih kurang sehingga disempurnakan oleh agama Islam yang datang, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kekurangannya dalam hal apa? Dahulu kalau kedermawanan itu untuk menunjukkan kebanggaan, kesombongan. Siapa yang paling dermawan itulah yang seseorang akan dipandang mulia. Nah, dalam hal ini Islam meluruskan, kedermawanan tetap dipertahankan dan dianjurkan dalam Islam, akan tapi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan untuk mencari pujian dari manusia. Inilah makna kenapa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, menyempurnakan berarti sudah ada sebenarnya akhlak-akhlak yang baik di zaman dahulu, kemudian disempurnakan oleh Islam, baik dari niatnya mungkin, atau mungkin cara-caranya di dalam berakhlak itu kurang pas, kemudian dibenarkan oleh Islam. Baik, maka dari itu kita penting untuk mempelajari akhlak yang mulia ini, ya. Baik, dan akhlak yang mulia ini biasanya pembicaraannya berkaitan dengan hal-hal yang setiap hari kita lakukan, ya, setiap hari kita alami, ya. Berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara sesama muslim, kepada hewan, terus bagaimana adab dalam ketika seorang itu ditimpa sakit. Ini semuanya akhlak yang seharusnya seorang muslim mempelajarinya, karena ini akan mudah untuk diingat dengan cara setiap hari akan dialami, ya, dalam kehidupan sehari-hari akan dialami oleh manusia pada umumnya, ya. Sehingga dengan belajar kemudian kita dalam kehidupan akan ingat apa yang telah kita pelajari dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak dan adab yang mulia ini yang disyariatkan. Kita masuk pada pembahasan tentang hukum berobat, ya. Sebagaimana yang muallif di sini sebutkan, qala al-muallif rahimahullahu taala wasyurbil adwiyati jaizun, dan minum obat, mengkonsumsi obat itu diperbolehkan. Ini penulis di sini beliau berpendapat bahwasanya berobat itu hukumnya boleh, artinya mubah, ya, hukumnya mubah.
Dan ini ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu mengatakan bahwasanya hukum berobat ini mubah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, beliau menukilkan ijma' bahwasanya berobat ini ghairu wajibin, ya, berobat itu tidak wajib bil ijma', dengan ijma'. Dan masih ada beberapa ulama yang mengatakan tentang hal tersebut, ya, tentang hukum asal berobat itu tidak wajib, ya. Ini hukum asalnya, ya, hukum asalnya, belum nanti ditinjau dari orangnya, artinya ditinjau dari orang yang mengalami sakit tersebut, nanti akan ada perinciannya. Adapun mazhab Syafi'i dan sebagian mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan mustahab. Makanya hukum asal berobat ini para ulama itu tidak ada yang mengatakan wajib, ya. Adapun wajib itu nanti dibahas ketika berkaitan dengan orangnya, ya. Adapun hukum asalnya secara fikih ini tidak ada yang mengatakan wajib, ya, antara mubah dan mustahab, ya. Dan mustahab ini dipegang dari mazhab Syafi'iyah dan juga diikuti oleh para ulama-ulama mutaakhirin, ya. Jadi kebanyakan jumhur ulama sekarang, ya, itu berpendapat mustahab, sunnah untuk berobat, seperti Syekh bin Baz, ya, kemudian Syekh Utsaimin, kemudian dan para ulama yang lainnya yang mutaakhirin itu berpendapat mustahab, ya. Ini ketika dengan catatan dari mazhab Syafi'i itu mengatakan mustahab ketika obat itu kita tidak bisa memastikan manfaatnya, artinya hanya sekedar ikhtiar, itu mustahab. Tapi kalau obat itu bisa dipastikan ini akan berfaedah buat penyakit tersebut, maka Imam Syafi'i mengatakan itu hukumnya wajib, ya, itu hukumnya jadi wajib, ya. Jadi ini berkaitan dengan penyakitnya, nanti berhubungan dengan orang yang mengalami sakit. Kalau misalnya dia sakit, misalnya kemudian dia minum obat, ikhtiar saja, dia nggak tahu komposisinya obat ini, istilahnya hanya sekedar ikhtiar buat menawa mari, ya, maka itu mustahab. Tapi kalau dia sakit, kemudian ada seorang misalnya dokter memberikan obat dengan kandungan-kandungan yang sudah hampir istilahnya biqadri ifadatihi, memastikan bahwasanya obat ini bermanfaat bagi penyakit ini, maka ketika itu hukumnya wajib. Seperti dicontohkan, yaitu seperti kalau sekarang donor darah. Misalnya seorang kekurangan darah, maka dia membutuhkan darah, HB-nya rendah, saat itu juga dia butuh transfusi darah. Kalau tidak, maka dokter sepakat ini akan berakibat fatal kalau tidak segera dapat transfusi darah, karena orang ini kekurangan darah. Maka transfusi darah ini dipastikan bahwasanya ini memberikan faedah, memberikan manfaat bagi penyakit tersebut, maka transfusi darah itu hukumnya wajib, kata mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Baik. Ini tentang khilaf dari para ulama tentang hukum yang berkaitan dengan berobat, ya. Bahkan sebagian mazhab Hambali mengatakan di sini bahwasanya meninggalkan berobat itu lebih afdol, dikarenakan itu semakin menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat ini juga dibantah oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya dengan berobat itu tidak mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan itu sebaliknya, di antara bentuk tawakal yaitu dengan melakukan sebab.
Tayyib. Ini khilaf di antara para ulama tentang hukum asal berobat. Dan keduanya ini memiliki hujah yang sama-sama kuat, ya, memiliki hujah yang sama-sama kuatnya. Kemudian kemarin kita telah mengetahui hujah di antara para ulama, maka kemudian Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah taala di sini mengatakan wal aqrabu min dzalika an yuqal, dan yang lebih mendekati kebenaran dari pendapat tersebut yaitu dikatakan innat tadawi la yakhlu min ahadi hadhil aqsam, bahwasanya berobat itu tidak lepas dari salah satu dari keadaan berikut. Al-qismul awal, yang pertama, an ya'lama naf'ahu wa tarkuhu yuaddi ila fawatin nafsi awit taraf ka fawatir rijl awil yadi awil manfa'ah ka fawatis sam'i wal basar, fahada yajibu at-tadawi fihi lianna Allah azza wa jalla qala wala taqtulu bi aydikum ila at-tahlukah wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang pertama, jenis yang pertama, beliau ingin memberikan pendapat pertengahan, artinya ingin menguraikan pertengahan dari apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan beliau ini menguraikan uraian ini berdasarkan dilihat dari personnya, dilihat dari orang yang mengalami sakit dan yang akan berobat tersebut. Ya. Yang pertama, kata beliau, jenis yang pertama, bahwasanya dia orang yang mengalami sakit tersebut mengetahui manfaatnya dari berobat tersebut dan meninggalkan berobat itu akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau sebagian anggota tubuh seperti kehilangan kaki, ya, atau tangan. Misalnya nggak diobati, dibiarkan mati, atau kakinya malah justru nanti diamputasi kalau tidak diobati, atau dia kehilangan tangannya, ya, atau kehilangan manfaat seperti dia jadi tuli atau dia jadi buta kalau nggak diobati, dibiarkan begitu saja, ya. Fahada yajibut tadawi, maka ketika itu kondisi seperti itu maka wajib untuk berobat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian itu melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Artinya sengaja untuk membinasakan diri. Dan ini diantara salah satu dalil haramnya bunuh diri ataupun haramnya perbuatan yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dengan keteledoran, ya, dengan keteledoran seseorang, termasuk ketika dia tidak mau berobat dan dia terancam dengan hilangnya nyawa tersebut, maka dengan dasar ini diwajibkan untuk berobat. Kemudian juga wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rahiman, ya, yaitu berkasih sayang, amat sayang kepada kalian. Ini dalil dari yang pertama. Kalau kondisinya semacam itu maka wajib untuk berobat. Al-qismu tsani, kondisi yang kedua, an ya'lama manfaatahu, yaitu ketika ia mengetahui manfaatnya, lakin manfaat berobat maksudnya, lakin at-tarkahu atau tarkahu lakin tarkahu la yuaddi ila al-halaki ka fawati nafsi aw at-taraf aw al-manfa'ah ka'an yu'aniya insanun min suda'in
falau akhadha musakkinan dhahaba as-suda'u fahuna at-tadawi mustahabbun. Jenis yang kedua, bahwasanya dia mengetahui manfaat berobat. Kalau dia berobat ada manfaatnya. Akan tapi kalau dia tinggalkan berobat tersebut, itu tidak menghantarkannya kepada kebinasaan. Artinya nyawanya enggak terancam, atau dia tidak kehilangan anggota badannya, atau dia tidak kehilangan manfaat dari badannya tadi, tidak menimbulkan buta, tidak menimbulkan tuli, ya, atau tidak menimbulkan kebisuan, ya, dan lain sebagainya dari manfaat tubuh. Seperti apa? Seperti seorang menderita sudah, ya, yaitu pusing misalnya, atau misalnya lagi dia misalnya batuk, ya, sekedar batuk atau flu ringan, itu juga termasuk di dalamnya, ya. Maka ketika dia mengambil obat penenang yang bisa menghilangkan pusingnya tersebut, fahadat tadawi mustahabbun, maka berobat ini hukumnya sunnah. Karena kalaupun dia tidak mengambil obat, maka dia tidak kehilangan nyawa, tidak kehilangan anggota tubuh, atau tidak kehilangan manfaat dari anggota tubuhnya, ya. Akan tapi kalau dia berobat, manfaat akan hilang pusingnya tersebut, ya, atau batuknya tersebut, ya. Ini mustahab. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalis an yashukka fi naf'id dawa fayakunu tarkuhu afdal. Jenis yang ketiga, berobat ketika dia ragu terhadap manfaat dari berobat tersebut, maka meninggalkannya itu afdal, ya. Kalau dia ragu obat ini memberikan manfaat atau enggak, ya, masih hanya sekedar qila wa qal, ya, jari ini mari, ya, jari ini, ya, tapi saya ngomong dudu dokter, istilahnya seperti itu, bukan seorang yang ahli, ya, hanya sekedar menerka-nerka saja, ya, dan belum terbuktikan misalnya, hanya ingin coba-coba. Maka ketika itu meninggalkan berobat dalam kondisi semacam itu afdal, ya, lebih baik ditinggalkan, ya, dan dia tentunya tetap berharap pahala dari sakitnya tersebut. Kemudian qala rahimahullahu taala wala yajuzu tadawi bi muharramin, dan tidak boleh berobat dengan yang haram. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fatadawu wa la tadawu bi haram. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, yajuzu tadawi bi muharramin bi syartain, boleh berobat dengan sesuatu yang haram dengan dua syarat. Akan tapi perlu dikasih catatan di sini. Di sini juga akan dibahas tentang bolehnya berobat dengan sesuatu yang najis dan juga yang haram. Ini para ulama yang dimaksud di sini, setelah kemarin saya cari referensi yang lain, bahwasanya yang dimaksud sebagian ulama membolehkan berobat dengan yang haram dan najis dengan syarat-syarat yang akan disebutkan, itu maksudnya ketika obat itu tidak masuk ke dalam tubuh, artinya tidak dikonsumsi dan tidak masuk ke dalam tubuh kita, artinya hanya untuk di luar, misalnya untuk minyak dioleskan seperti itu, maka ini sebagian ulama berpendapat bolehnya dengan syarat-syarat, ya. Jadi adapun yang dikonsumsi ketika itu sesuatu yang haram, maka para ulama tidak membolehkannya, ya, tidak membolehkannya berdasarkan hadis tadi, fatadawu wa la tadawu bi haram, ya. Berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Kemudian di sini boleh para ulama
mengatakan sebagian ulama boleh dengan syarat yang pertama, an yata'adzara tariqu al-mubah ba'da al-ba'thi. Bahwasanya orang tersebut berudzur atau tidak mendapatkan cara yang mubah setelah dia berusaha mencari. Artinya benar-benar enggak ada. Dan ini kondisinya sama dengan kondisi seorang yang terancam kematian karena kelaparan dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang halal, ya, maka dia boleh memakan bangkai, ya, atau sesuatu yang diharamkan dengan kadarnya. Artinya sekadar dia bisa menegakkan tulang sulbinya dan dia terbebas dari kematian ketika kelaparan. Demikian juga berobat, ya, ketika dia berobat. Tapi ini dengan syarat tadi, yaitu sesuatu yang dipakai di luar, ya. Wathani, yang kedua, an tujada darurah ila hadzal muharram, didapatkan darurat untuk melakukan atau pengobatan yang diharamkan tersebut. Wa yastadillu ala dzalika bi anna Allah azza wa jalla qala, dan sebagian ulama berdalil dengan yang demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman yuttunna ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah yang diharamkan atas kalian adalah bangkai, kemudian darah, kemudian daging anjing, babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Maka barang siapa yang terpaksa darurat, ghaira baghin, tanpa melampaui batas, wala adin, ya, dan tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fal baghi, adapun kalimat al-baghi huwa alladhi yabghi al-haram ma'a qudratihi. Al-baghi adalah sesuatu yang seseorang mencari yang haram tanpa terlebih dahulu dia mencari yang halal. Artinya dia memang sudah berniat ingin mencari yang haram, itu namanya baghi, ya. Padahal dia mampu untuk mencari yang halal, ya. Itu berarti dia sudah melampaui batas, ya. Makanya darurat itu dikatakan darurat ketika tanpa melampaui batas. Cari dulu yang halal, baru kalau tidak sanggup dan tidak mendapatkan, setelah berusaha semaksimal mungkin, baru setelah itu dibolehkan untuk dia konsumsi sesuatu yang haram untuk mempertahankan kehidupannya, ya. Akan tapi kalau dia belum mencari, wis pokoknya gandeng enek emung babi, ya, istipangan wae, padahal durung digoleki, ya. Misalnya di tengah hutan, bisa jadi di sana masih ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kijang misalnya, atau ada ayam misalnya, ya, ayam hutan, atau ada kambing hutan misalnya, ya. Cari dulu, ya. Tapi kalau dia langsung cari yang haram, ya, kecuali kalau memang kondisinya itu sudah sudah darurat sekali, dia hampir mati, kemudian yang ada di depannya hanya bangkai misalnya, atau hanya seekor binatang yang sudah mati, artinya bangkai. Kalau dia cari, dia nggak kuat posisinya, maka ketika itu dia makan bangkai tersebut sekedarnya. Wal adi huwa alladhi ya'khudhu minal mayyitah akthar min hajatihi. Adapun tidak boleh berlebih-lebihan adin, ya,
itu adalah orang yang mengambil bangkai atau sesuatu yang haram tadi melebihi kebutuhannya. Ya, misalnya dia sudah kondisi posisinya ini sudah darurat, mau mati, kalau dia harus berburu lagi nggak kuat, di depannya hanya ada daging babi, ya, yang sudah mati lagi, daging babi sudah mati, ya, mau nggak mau dia harus makan, maka dia harus makan tersebut tidak boleh adi, ya, tidak boleh dia makan melebihi kadarnya, ya. Kalau dia makan istilahnya mung temponge babi dipangan wis iso marai awake sehat, ya wis pangan sakmono tok. Aja wah kok enak bae ya. Ya, rong tepong lah. Wah, rong tepong kok anu wis jeroane lah. Wah ya ngono jenenge melebihi batas, ya. Maka ini enggak boleh. Ya, makanya disebutkan famaniturra ghairu baghin. Maka barang siapa yang kondisi darurat tanpa dia melampaui batas, artinya sudah mencari dan tidak mendapatkan yang halal, wala adin dan tidak berlebih-lebihan, ya. Artinya kalau sudah cukup beberapa suapan itu sudah bisa menegakkan tulang sulbinya, dia sudah bisa sehat kembali dan bisa mencari yang halal untuk modal itu, maka ketika kondisi semacam itu tidak ada dosa memakan yang haram tadi karena dalam kondisi darurat. Demikian pula ini dikiaskan ketika seorang berobat, ya. Fatarkul akli minal maitah yuaddi ilal had. Maka ketika kondisi darurat tidak ada makanan dan dia meninggalkan untuk tidak makan sesuatu yang haram tadi atau bangkai tadi, itu akan bisa menghantarkan dia kepada kebinasaan. Wa ma'adzalika abahallahu azza wajal an yu'kala minal maitah. Maka bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan untuk memakan bangkai tersebut. Wa hadha an-naw' min al-ta'allut fi 'ilaj al-ju' fihi hufadhun 'ala nafsi wa hadha yadhhar wallahu alam annahu aqrab. Dan jenis ini adalah dalam rangka mengobati dari penyakit lapar yang di situ terdapat penjagaan terhadap jiwa, dan ini salah satu tujuan syariat Islam diantaranya adalah menjaga jiwa, ya. Maka kalau dalam kondisi lapar dan tidak mendapatkan yang halal dan terancam dengan kematian, jiwanya akan mati, maka dibolehkan memakan yang haram. Demikian pula kata penulis di sini, ya, bahwasanya berobat ketika kondisi darurat karena terancam dengan kematian, maka boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Wa hadza yadhhar wallahu alam annahu aqrab. Dan inilah yang dipilih oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah taala. Ini yang tampak wallahu alam bahwasanya ini yang lebih dekat dengan kebenaran. Wa qala wala najis. Dan tidak boleh berobat dengan sesuatu yang najis. Yakni la yajuzu tadawi bin najasat, yaitu tidak boleh berobat dengan sesuatu yang najis laisa an tariqi aqliha, ya, bukan dari sisi untuk dimakan sesuatu yang najis tersebut, enggak boleh kalau dimakan. Bal, ya, bahkan dahnuha bil badan, bahkan ini yang dimaksud adalah dengan menjadikan itu sebagai olesan di badan sebagai pengobatan. Tapi kalau dimakan, dimasukkan ke tubuh nggak boleh setelah itu yang najis. Karena ada kan dengan alasan ini mandi, ya, ngobati ini nganggo uyuh, ya, ombene uyuh iki, jadi ini gen mari. Nah ini nggak boleh, karena ini dimakan, ya, dikonsumsi. Tapi yang dibolehkan di sini, yang dibolehkan oleh sebagian ulama, ya, itu adalah yaitu ketika digunakan
di luar badan. Akan tapi penulis di sini berpendapat tidak bolehnya, ya. Tapi makanya ini ada khilaf di antara para ulama. Kemudian dijelaskan di sini waqtara Syekhul Islam anna hadza jaisun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan boleh, ya, berobat dengan najis dengan di luar badan, bukan untuk dikonsumsi, ya. Wala ba'sa bihi, dan tidak mengapa dengannya. Fa mathalan idza kana dahnul badan bi syai'in minan najasat yuaddi ila al-ilaj fa inna hadza jaizun. Misalnya yaitu dioleskan ke badan dengan sesuatu yang najis dan itu bisa menghilangkan atau bisa menjadi obat bagi penyakit tersebut, fa inna hadza jaizun, ya. Maka ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini boleh. Wa yadullu lidzalika hadis Jabir. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu telah mengharamkan jual beli khamar dan jual beli bangkai dan jual beli babi, ya, wal asnam, dan juga berhala, ya. Jadi kalau jual patung, ya, itu nggak boleh, ya, apalagi itu digunakan untuk sesembahan, ya. Baik. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitah. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan syuhumal maitah, yaitu minyak atau istilahnya minyak dari bangkai itu loh, gajih, ya, bahasa Jawanya lemak, ya, lemak dari bangkai. Fa innaha yutla biha sufun, karena sungguhnya lemak dari bangkai tersebut itu biasa digunakan untuk mengolesi sufun, yaitu perahu, ya. Biasanya perahu itu biar sambungannya nggak bocor itu dikasih lemak hewan, ya. Dan itu lemak hewan dahulu itu digunakan dari hewan-hewan yang baik itu hewannya najis, artinya hewan bangkai, ataupun selain itu, pokoknya lemaknya dioleskan ke kapal, ke perahu, ya. Dan itu biasa di zaman dahulu. Wa yudhanu biha al-julud, dan juga digunakan sebagai minyak di kulit, ya. Wa yastasbihu bihan nas, dan juga digunakan sebagai penerang bagi manusia, artinya dibuat lampu. Jadi lemaknya itu dicairkan kemudian dikasih sumbu, ya, sebagai menerang. Zaman dulu kan belum ada listrik, ya. Faqala la huwa haramun, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak, itu juga haram, ya. Sisi pendalilannya di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa aqarrahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaulihim yutla biha sufun, ya. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam itu mengikrarkan, menyetujui bahwasanya hal tersebut, yaitu bagian dari bangkai tersebut, yaitu lemaknya, itu biasa digunakan untuk perahu, kemudian juga digunakan untuk berminyak di kulit, ya, biasanya kulit yang sakit, ya. Kemudian digunakan untuk penerangan, ya. Maka ini yang diikrarkan Nabi, disetujui Nabi. Lakin qala huwa haram, adapun yang dikatakan Nabi huwa haram ay al-bai', artinya menjualnya, ya.
Kalau digunakan hanya untuk ngoles kulit yang sakit, kemudian untuk perahu, ya, kemudian untuk penerangan boleh, tapi nggak boleh diperjualbelikan. Itu maksud Nabi alaihissalam. Karena Nabi alaihissalam di sabdanya yang awal itu telah mengatakan innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitata, ya, wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, kemudian babi dan juga berhala, ya. Artinya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli maitat, bangkai tadi, apapun itu, mau kulitnya, ya, mau tulangnya, mau dagingnya, apalagi ataupun syuhrumnya ini tadi, yaitu lemaknya, ya. Ini yang disabdakan Nabi, yang dimaksud la huwa haram, tidak, itu tetap haram. Artinya walaupun boleh digunakan tapi tidak boleh diperjualbelikan, ya. Tidak boleh diperjualbelikan, ya. Baik. Makanya kalau kulit binatang yang sudah meninggal, artinya mayit, bangkai, maka itu kulitnya boleh digunakan di samak misalnya, kemudian digunakan, dan dengan samak itu sudah menjadikan dia suci kembali, artinya dia sudah tidak najis dengan samak tersebut. Itu salah satu penggunaannya, tapi tidak boleh untuk diperjualbelikan, itu yang nggak boleh, ya. Dijual itu nggak boleh, ya. Tapi kalau dimanfaatkan, ya, lemaknya tadi untuk menambal kebocoran pada kayu misalnya, ini boleh, ya. Adapun sabda Nabi la huwa haram, tidak, itu adalah haram, itu adalah jual belinya. Artinya boleh tetap digunakan untuk kegunaan-kegunaan yang disebutkan tadi diantaranya, akan tapi tetap tidak boleh untuk dijual belikan. Wa hadza iqrarun minhu bi jawazil intifa' bin najasat ala wajhin la yata'adda. Dan ini adalah bentuk penetapan Nabi alaihi salatu wasallam, persetujuan beliau tentang bolehnya memanfaatkan sesuatu yang najis, ya, sesuai dengan kegunaannya dan tidak boleh melampaui batas, ya. Fala yatanawaluha, dan tidak boleh untuk dikonsumsi, ya, hanya sekedar digunakan di luar badan kalau untuk berobat. Wala yastahibuha fi sholatihi, dan tidak boleh digunakan di dalam sholatnya, ya. Artinya kalau dia misalnya berobat dengan sesuatu minyak yang itu najis, tapi mungkin istilahnya bermanfaat untuk sesuatu, kulitnya misalnya kena kadas atau apa, kemudian diolesi dengan sesuatu yang najis, ketika dia ingin sholat harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan, karena tidak boleh, ya, sholat dalam kondisi badannya ada sesuatu yang najis. Dan kalau zaman sekarang, alhamdulillah, untuk menghindari sesuatu yang haram, sesuatu yang najis dalam berobat, itu sudah sangat-sangat mudah sekali, ya. Kalau zaman dulu itu memang kondisinya sulit, ya. Maka untuk saat ini, dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, apalagi teknologi pengobatan, itu alhamdulillah pengobatan itu semuanya hampir sudah mendapatkan jaminan tentang kehalalannya dan jauh dari najis. Jadi tidak perlu kita bingung, ya, kayaknya terpaksa ini, ya, nggak perlu, ya, istilahnya. Tapi kalau zaman dulu banyak kemungkinan itu terjadi, ya, terjadi ketika tidak mendapatkan pengobatan yang dihalalkan atau pengobatan yang suci, ya. Baik, karena perkembangan zaman semakin maju, apalagi sekarang ini
dengan teknologi itu sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang najis itu bisa berubah sesuatu yang suci, yaitu dengan istilah fikihnya istihalah, ya, istihalah. Istihalah itu sesuatu zatnya najis, ya, kemudian ketika diolah zatnya itu sudah hilang, kemudian berubah bentuk menjadi sesuatu yang najis. Satu contoh disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga Syekh Al-Albani yang saya dengar dari kaset beliau tentang membahas ditanya tentang istihalah, yaitu seperti ketika seseorang menggunakan minyak sesuatu binatang yang najis, misalnya bangkai, kemudian itu diolah sedemikian rupa. Setelah diolah, ya, melalui proses yang bermacam-macam proses tahapan, kemudian jadilah sesuatu barang, misalnya sabun, ya. Maka ketika itu setelah diteliti lagi, zat najisnya ini sudah nggak ada, secara penelitian sudah nggak ada, ya, sudah hilang melalui proses tadi. Maka ini sabun ini menjadi suci, halal. Walaupun pembuatannya terkadang menggunakan campuran sesuatu yang najis. Inilah proses istihalah. Tapi kalau proses itu tidak bisa menghilangkan zatnya, setelah diteliti kok ini masih ada kadar minyak bangkainya tadi atau minyak babinya tadi, maka ini tetap dikatakan benda yang najis, ya. Jadi proses itu ada yang bisa sampai istihalah, ada yang tidak, ya. Makanya perlu penelitian sampai akhir, itu harus tetap diteliti, ya. Makanya itulah di antara yang menjadi problem sekarang ini tentang masalah vaksin, ya. Taruhlah vaksin itu menggunakan sesuatu yang diharamkan, mungkin dari istilahnya kandungan dari babi. Tapi kalau itu sudah proses, kemudian di tahap akhir sampai akan digunakan, diteliti lagi dan sudah tidak ada zatnya, itu sudah berubah, maka itulah yang dinamakan dalam pembahasan fikih istihalah, ya. Dan itu sudah berubah hukumnya, ya. Baik. Makanya zaman dahulu lemak itu digunakan untuk penerangan, itu atau digunakan untuk istilahnya, ya, penerangan itu sebagai ganti lampu. Kalau sekarang itu para ulama membahas tentang bahasa Jawa keluke, ya, asapnya, ya. Asapnya itu apakah itu tetap najis atau tidak? Nah, itu dibahas para ulama. Inilah yang dimaksud istihalah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah fikih. Itu istihalah namanya. Istihalah itu suatu proses yang sesuatu dari yang najis kemudian berubah kepada sesuatu yang tahir, yang suci, ya. Lemaknya najis, tapi ketika sudah dibakar kemudian menjadi asap, asapnya itu sudah tidak najis lagi. Sebagian ulama mengatakan demikian. Inilah proses istihalah, ya. Baik. Yaqulul musannif rahimahullah. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Abdul Wafa rahimahullah, beliau mengatakan, berpindah pada adab yang selanjutnya, wa man ra'a minal hayyati syai'an fi manzilihi falyu'dhinhu thalathan. Maka barang siapa yang melihat dari ular, ya, sesuatu yang dia itu berada di rumahnya, artinya ular itu dia lihat di rumahnya, falyu'dhinhu thalathan, maka izinkan dia atau hendaknya dia peringatkan 3 kali, ya, tiga kali.
Fi mas'alati qatlil hayat atau adamihi qisman. Kata Syekh Khalid Al-Musyaiqi menjelaskan perkataan penulis di sini. Di dalam masalah ini, yaitu permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah hukum membunuh ular dan tidak membunuhnya. Artinya hukumnya apa, membunuh atau tidak? Ya, ini ada dua permasalahan di sini yang akan disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah taala. Yang pertama, al-awwal, idza kanatil hayatu kharijal baiti faqatluha sunnatun. Yang pertama, apabila kondisi ular tersebut di luar rumah, maka membunuhnya itu sunnah. Ya. Jadi sunnah membunuh ular ketika berada di luar rumah. Wa yadullu lidzalika hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khamsu fawasiqa yuqtalna fil hill wal haram al-hayyah wal ghurab al-abqa wal fa'rah wal qalbul aqur wal hadya ay hida'ah, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, sunnahnya membunuh ular ketika di luar rumah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 binatang fawasik, ya, binatang yang khabith, yang merusak, ya, yang boleh dibunuh fil hilli wal haram, ketika di tanah halal ataupun tanah haram, dalam keadaan ihram tetap boleh dan disunahkan membunuh 5 binatang ini walaupun ihram. Padahal ihram itu di antara larangannya adalah berburu, tapi ketika melihat salah satu di antara 5 binatang ini, maka dia boleh membunuhnya. Ya. Yang pertama al-hayyah, yaitu ular. Kemudian yang kedua al-ghurabul abqa, yaitu gagak yang warnanya itu ada putihnya, atau disebut gagak yang ada tutul-tutulnya itu, ya, atau di sebagian sini putih, ya, atau di sebagian punggungnya itu ada putihnya. Karena biasanya gagak itu kan hitam, legam. Tapi kalau gagak, jenis gagak yang abqa, itu yang ada tutul-tutul putihnya, maka ini sunnah untuk dibunuh karena berbeda dengan gagak yang hitam. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, gagak yang hitam dan yang memakan daging, ya, ini boleh dibunuh, ya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau selain gagak ini maka tidak boleh dibunuh dan bahkan boleh untuk dikonsumsi, ya, selain ini, ya. Kalau yang ini tidak boleh, ya, dikonsumsi pun haram. Kemudian al-fa'rah, yaitu tikus, ya. Kalau tikus ini, ya, mau di luar rumah, di dalam rumah, sunnah untuk dibunuh, ya. Wal kalbul aqur, dan anjing akur, anjing yang buas, ya, atau sekarang disebut rabies, ya. Adapun Imam Malik rahimahullah taala ini mengkiaskan dengan yang selainnya seperti hina, ya, hina, kemudian seperti fahad, yaitu singa, ini masuk dalam kategori ini, ya. Adapun anjing yang anjing al-aqur, ya, anjing yang memiliki kelainan, biasanya terlalu buas, ya. Nah, negara wong liwat dicokot, ya, maka ini sunnah untuk dibunuh. Wal hadya atau al-hidaah, yaitu burung raja wali, ya. Ini dalil tentang sunnahnya membunuh ular ketika berada di luar rumah. Wa hadits Ibnu Umar, ya,
hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma alladhi asyara ilaihi al-muallif rahimahullah, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala uqtulul hayati waqtulu dzatufyataini wal abtar fa innahuma yadmisanil basar wa yastasqitadi al-habal, ya. Dan hadis yang diisyaratkan oleh penulis bahwasanya Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar, beliau bersabda, uqtulul hayat, bunuhlah ular-ular, waqtulu dzatufyatain, dan bunuhlah ular yang memiliki garis di punggungnya. Nanti akan dijelaskan, ya, garis yang berbeda, ya, terhadap ada ular yang jenisnya seperti itu. Wal abtar, dan ular tersebut pendek, artinya seperti nggak punya ekor. Jadi ekor dengan kepala itu hampir sama, ya. Ekor dengan kepalanya hampir sama. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya itu yadmisanil basar, itu bisa membutakan mata, ya. Wa yastasqitani al-habal, dan bisa menggugurkan kandungan, ya. Yaitu dengan biasanya kalau seorang wanita hamil itu ketika melihat ular yang tampilannya aneh semacam itu, ya, itu biasanya akan kaget dan dia bisa keguguran kandungannya tersebut, ya. Dan ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ya. Dan racunnya itu bisa menjadikan mata buta, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa syahid, dan syahidnya di sini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil hayat li'annaha mu'dhiyah, ya. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk membunuh ular karena mengganggu. Wal ulama yaqulun, dan ulama mengatakan ma ada tab'an qutila syar'an, apa yang mengganggu secara tabiat maka boleh dibunuh secara hukum syar'i, ya. Ini kaidah ma ada tab'an qutila syar'an. Jadi sesuatu yang itu tabiatnya memang mengganggu dari binatang, ya, maka boleh dibunuh secara syariat. Ini kondisi yang pertama, yaitu ular yang berada di luar rumah sunnah untuk dibunuh, ya. Atsani, yang kedua, antakunal hayat fil buyut, yaitu ketika ular tersebut di dalam rumah. Ini yang disebutkan mu'alif, wa man ra'a minal hayat syai'an fi manzilihi falyu'dhinhu thalathan in badalahu ba'da dzalika qatalahu. Barang siapa yang melihat ular di rumahnya, maka izinkan atau peringatkan dia 3 kali. Jika masih nampak setelah itu, maka dia boleh membunuhnya. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna bil Madinah jinnan qad aslamu fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adhinuhu 3 ayyam fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya di Madinah itu ada jin yang sudah masuk Islam. Maka apabila kalian melihat darinya, ya, artinya penampakan jin tersebut dengan wujud ular, fa'adhinuhu 3 ayyam, maka peringatkan dia 3 hari, selama 3 hari. Fa'in badalakum, jika itu masih tampak setelah itu, faqtuluhu, maka baru boleh kalian membunuhnya. Fa'innaha huwa syaitan, karena sesungguhnya itu adalah syaitan, ya. Artinya bisa jadi itu jin muslim, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan jin muslim yang menghuni rumah, ya,
apalagi rumah seorang muslim, itu namanya awamir, ya. Awamir yaitu jin yang memakmurkan rumah, ya, dan mereka muslim, telah masuk Islam, ya. Makanya kalau mereka menampakkan diri dengan wujud ular, maka kita disuruh untuk mengusirnya dan memberikan waktu 3 hari, ya, 3 hari. Dalam riwayat yang lain hanya disebutkan 3 saja. Dalam riwayat yang ini, yang riwayat Imam Muslim, itu disebutkan 3 hari. Dan ini juga terjadi perselisihan para ulama. Maksudnya apakah 3 kali itu yang dimaksud 3 kali peringatan, ataukah 3 kali itu 3 kali dalam 3 hari tersebut, ya. Wa hal hadhil hayyah khassah bil Madinah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au annaha syamilah li kullil mudun, yakni hayatul buyut. Apakah ular di sini khusus yang ada di Madinah saja, yaitu kotanya Nabi alaihi salatu wasallam, atau itu mencakup seluruh kota, yakni ular yang berada di rumah-rumah secara umum? Hada mawdi'u khilaf bainal ulama. Ini perselisihan di antara ulama. Faqala ba'dhum huwa khasun bil Madinah. Sebagian ulama mengatakan itu khusus di Madinah saja. Li'anna sababul hadits anna ta'ifata minal jinni aslamu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab hadis tersebut bahwasanya sebagian jin itu telah masuk Islam di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Fahada khasun bihayati buyutil Madinah. Maka ini khusus pada ular-ular yang berada di rumah di kota Madinah. Amma ma'ada buyutal Madinah fa innahu yusannu qatluha. Adapun selain rumah di Madinah, di kota Madinah, maka disunahkan tetap untuk dibunuh. Ini pendapat satu ulama. Wadabal Imam Malik rahimahullahu taala ila annahu amun. Adapun Imam Malik rahimahullah itu berpendapat bahwasanya hadis tersebut umum bagi semuanya. Wa laysa khasan bihayati buyutul Madinah, dan tidak khusus hanya untuk ular yang berada di rumah-rumah Madinah saja. Li'annal jin yuslimuna bil Madinah wa kharijal Madinah, ya, karena yang namanya jin itu ada yang muslim masuk Islam di kota Madinah dan ada di luar kota Madinah. Wa kilal qaulain lahu quwwah, dan kedua pendapat tersebut memiliki kekuatan dari sisi alasan dan dalilnya. Wa qauluhu falyu'dhinhu thalathan. Kemudian ucapan muallif, maka hendaknya diperingatkan 3 kali. Hal muradu bihi thalathatu ayyamin awil murad thalathu marratin. Apakah yang dimaksud itu 3 hari atau 3 kali saja? Walau kana fi yaumin wahid, walaupun di 1 hari. Artinya, kamu pergi, ya. Kalau kamu yang seorang jin muslim, pergi. Diajak seperti itu, diajak komunikasi, dan ini yang disebutkan dalam hadis dan juga perkataan para ulama, ya. Jadi kalau lihat ular di rumah itu hendaknya diperingatkan dahulu, ya. Dan biasanya sebagian ulama mengatakan biasanya ular yang memang itu jelmaan jin muslim itu ular yang biasanya tidak begitu menakutkan, ya. Dan ularnya biasanya ya ada yang besar juga, ya. Tapi biasanya bentuknya kecil, ya, tidak terlalu besar, ya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu, walaupun ada yang besar. Sebagaimana kisahnya seorang pemuda ketika perang Khandaq itu minta izin kepada Nabi SAW untuk pulang terlebih dahulu setelah dia kerja bakti untuk membuat parit, karena untuk menahan serangan dari orang-orang musyrik Quraisy dari Makkah. Dia minta izin kepada Nabi SAW untuk pulang ke rumah. Maka dia pulang ke rumah dan Rasulullah SAW menyuruh untuk membawa senjatanya agar supaya berjaga dari serangan Bani Quraidah, yaitu orang-orang Yahudi yang berkhianat pada waktu itu, masih di dalam kota Madinah. Jangan-jangan nanti diserang oleh Bani Quraidah, ya. Maka dia bawa senjatanya, dan ketika
belum sampai di rumah, depan rumah, dia lihat istrinya itu di luar rumah. Dan zaman dahulu kalau istrinya itu di luar rumah, laki-laki itu cemburu. Ya, cemburu. Ini ada apa ini? Maka ketika itu dia sudah siap-siap menghunuskan senjatanya tersebut. Maka istrinya mengatakan, sabar dulu, kamu lihat apa yang ada di dalam. Maka ketika dia dilihat, ada ular yang besar yang sedang melingkar di atas ranjangnya. Maka kemudian seketika itu dia tombak ular tersebut, dan ular tersebut juga melilitnya. Akhirnya keduanya mati. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, kami tidak tahu siapa dulu yang mati, apakah si pemuda ini atau ular ini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim tadi, sesungguhnya di Madinah itu ada jin yang telah masuk Islam, maka jika kalian melihatnya di antara mereka, maka peringatkan 3 hari. Jika masih nampak, maka bunuhlah. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Ya. Dan itu kalau jin, biasanya kalau kita peringatkan, itu dia akan bisa menangkap apa yang kita bicarakan, ya, dan dia akan hilang. Ya, dia akan hilang. Entah dia pergi atau menghilang, itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan bagi jin tersebut. Ya. Jadi jangan langsung dibunuh, ya, diperingatkan. Ya. Maka ini ada khilaf tentang apakah 3 hari atau 3 kali. Dan ini juga sebagian ulama mengatakan la budda an yu'dhin 3 ayyam kama jaa fi hadits Abi Sa'id fa'adhinuhu 3 ayyam. Ada yang berpendapat sesuai dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahwasanya 3 hari yang dimaksud. Sebagian lagi mengatakan annahu yu'dhin 3 marrat, bahwasanya itu diberi peringatan 3 kali, ya, kana dzalika fi yaumin wahid, walaupun itu di hari yang sama, di hari tersebut juga, ya. Setelah itu kalau memang enggak pergi, berarti itu bukan jin, ya, itu syaitan, ya, artinya bukan jin muslim, maka boleh dibunuh, karena Nabi mengatakan fa'adhinuhu 3. Jadi masing-masing ulama mengamalkan hadis, ya, sendiri-sendiri, artinya tidak menggabungkan hadisnya, ya. Walakin yadhhar wallahu alam anna al-qaul al-awwal huwa al-aqrab. Akan tapi yang tampak, kata Syekh Khalid Al-Musyaiqih rahimahullah hafizahullah taala, bahwasanya pendapat yang pertama, yaitu memberikan peringatan 3 hari, ini lebih dekat dengan dalil. Artinya digabung, yang tadi mutlak salasan fa'adhinuhu 3, ya. Kemudian dalam riwayat lain fa'adhinuhu 3 ayyam, maka ini dibawa ke yang menjelaskannya. Artinya umum dibawa ke khusus, atau mutlak dibawa ke muqayyadnya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan, wa idza kanat hadhil hayat fil bait yahsulu minha al-khauf wal faza' li ahli al-bait kana kunna sanajlisu 3 ayyam likay la nuharriju 'alayha alla takhruj faqad rakhasa al-Imam Ahmad fi qatliha. Dan apabila ular tersebut di rumah dan mengakibatkan rasa takut, ya, dan bisa menimbulkan kekhawatiran bagi penghuni rumah, ya. Wa kunna najlisu 3 ayyam, dan sedangkan kita itu ingin di rumah tersebut, artinya menunggu selama 3 hari, maka sampai menunggu keluar, ya kita ketakutan, ya. Istilahnya, wah yo telung dino karo ulo, ya. Ya, maka ketika diperingatkan sekali kok enggak keluar, ya, padahal yang dimaksud katanya 3 hari, ya, nunggu besoknya lagi, ya, mungkin masih sabar, tapi kok malah medeni ini, istilahnya, ya. Maka kata Imam Ahmad memberikan rukhsah, ya, bahwasanya boleh untuk dibunuh kalau memang dikhawatirkan ular ini memberikan madarat nantinya, ya, bisa menjadikan sebab
madarat bagi penghuni rumah. Apalagi kalau rumah banyak anak kecilnya. Ya paling enggak kalaupun tidak dibunuh, kalau bisa ditangkap kemudian dibuang. Ya, kalau memang kita ragu ini jin muslim atau enggak. Tapi biasanya kalau ular itu jin muslim, kita bilang, wahai ular, kalau kamu seorang jin muslim maka keluar, jangan ganggu. Ya, maka seperti itu biasanya dia akan respon. Ya, dia akan respon. Ya, tapi kalau enggak ya biasanya ular beneran, apalagi kalau ularnya kobra. Nah, kobra dingonokin malah nyokotnya. Ya. Ini pembahasan tentang ular yang berada di dalam rumah, yang intinya kalau memang kita menemui ular tersebut di dalam rumah, maka peringatkan sebelum kita membunuhnya. Ya, kita peringatkan. Ya, dan para ulama mengatakan peringatan tersebut dikatakan ya dengan misalnya idhab bisalam, ya, pergilah dengan keselamatan, atau imdi bisalam. Ya, sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan uharriju alaiki billahi wal yaumil akhir. Aku melarangmu dengan nama Allah dan hari akhir, yaitu Allah tabdua lana wala tu'dina. Janganlah engkau menampakkan diri kepada kami, jangan ganggu kami. Pergi, ya, suruh pergi, ya. Idhab, ya, bisalam. Ya, kalau kita dengan bahasa kita ya bahasa kita mungkin bahasa Jawa atau bahasa Indonesia terserah. Pokoknya intinya kita minta dia jangan ganggu kita. Ya, itu diperingatkan seperti itu. Bisa 3 kali atau bisa 3 hari kalau kita memang kita nggak ragu-ragu, artinya kita tidak terganggu dengan adanya ular tersebut. 3 hari. Tapi kalau kita ingin di situ, ya kita kasih peringatan 3 kali. Tapi kalau rumah itu misalnya rumah kosong, rumah investasi kita, kemudian kita buka kok ada ularnya, ya bilang saja, suruh pergi. Nanti besoknya lagi kita datang ke rumah tersebut kok masih, suruh pergi lagi. Ya, jangan ganggu. Ketiga kalinya kok masih, ya, nggak pergi, maka boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Tapi kalau kita pas ada di situ, ya, kita menetap di situ, ada ular di situ, kita peringatkan 3 kali, paling tidak minimal 3 kali kita peringatkan, kita suruh pergi. Ya, wahai ular, kalau kamu jin muslim, jelmaan jin muslim, pergi, jangan ganggu kami di sini. Ya, kita sama-sama seorang muslim. Ya, maka itu biasanya akan hilang. Ya, kalau itu memang jin muslim. Baik, wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, masih membahas tentang makna tentang ular yang tadi, ular Dhuftuyain, ya. Baik, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.